Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Kita akan bicara mengenai perangkat konfigurasi jaringan bagian pertama. Jadi setelah apa yang kita pelajari pada bagian-bagian awal tentang jaringan komputer, kita coba masuk untuk saat ini. Sebelum kita bicara mengenai masalah keamanan jaringan, kita bicara dulu mengenai perangkat konfigurasi bagian pertama. Nah, di sini yang perlu diperhatikan itu adalah ada dua pada episode kali ini yang akan kita bicarakan, yaitu Network Address Translation dan Port Address Translation, atau lebih dikenal dengan NAT dan PAC. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Rekan-rekan sekalian, Network Address Translation itu adalah sebuah proses, lebih tepatnya pemetaan atau mapping antara alamat IP. Kita sudah tahu kan, alamat IP itu adalah tujuan, alamat baik itu tujuan maupun sumber, jadi source and destination. Jadi kita bisa minta misalnya mekanisme dari website, kita minta sebuah informasi, maka kita mengakses semuanya dalam tingkatan struktur jaringan komputer itu berupa alamat. Kita mau mengakses pada alamat berapa, kemudian alamat itu akan mengirim data ke kita yang juga berupa alamat. Nah, ini pemetaannya dilakukan oleh Network Address Translation yang akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga nanti banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Nah, NAT itu akan mentranslasikan alamat IP sedemikian hingga alamat IP pada jaringan lokal dapat mengakses alamat IP publik pada jaringan misalkan saja wireless area network atau WAN. Nah, NAT itu nanti akan mentranslasikan alamat IP privat untuk dapat mengakses alamat host di internet menggunakan alamat IP publik pada jaringan. Nah, silakan nanti di Wikipedia ada keterangan lebih lengkap di sana. Kemudian fungsinya apa kalau begitu? Fungsinya, singkatnya, itu adalah NAT berfungsi sebagai translasi, ya, atau menerjemahkan alamat IP publik ke alamat IP private ataupun sebaliknya. Ya, jadi ini penting ini. Nah, seperti ini misalkan saja. Jadi di sini kita bisa tahu ya, yang dilakukan itu dari alamat privat ini. Alamat privat IP address ini, ya, misalnya 192, ini saya coba ya, 192.168, 192.168.13, ini ada yang private IP address, kemudian ini ada NAT device. Ya. NAT device ini atau Network Address Translation nantinya digunakan agar bisa diakses di public IP address. Nah, mungkin lebih detailnya bisa dilihat pada slide yang berikutnya, ya. Jadi ini ada langkah-langkah nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi di sini kita lihat ya, Anda bisa memperhatikan, nanti bisa diamati sendiri atau mungkin videonya di pause dulu sementara, bisa. Hanya saja langkah pertama seperti di sini, host mengirim datagram, kemudian langkah yang kedua itu melihat translation table. Jadi ngomong-ngomong, translation table-nya itu pun juga ada di NAT, tidak hanya di routingnya saja atau di routernya saja, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, baru kemudian mereply ref destination address, kemudian NAT router change datagram destination address, ya, dari ini menjadi seperti ini misalnya. Nah, ini lengkapnya seperti itu bisa diperhatikan. Nah, nextnya, Network Address Translation ini juga bisa dilihat dengan slide yang berikut ini. Ya, ini lebih sederhana sebenarnya. Ya, lebih sederhana, bisa diperhatikan. Yang penting adalah angka-angka alamat IP itu pokoknya gitu ya. Pokoknya sedemikian hingga bisa digunakan atau bisa diterjemahkan ke alamat-alamat dari private ke publik, dari publik ke private. Jadi begitu sebaliknya. Supaya kita, karena urusannya sudah dengan internet di sini, ya. Kalau kita urusannya hanya
Local area network dan sebagainya mungkin ya tidak serumit ini, tapi yang ini network address translation itu digunakan untuk mentranslasikan atau menerjemahkan dari alamat IP privat ke publik ataupun sebaliknya. Nah, mappingnya bagaimana kalau begitu? Mappingnya bisa dilihat di sini. Nah, ini contoh mapping ya. Contoh mapping menggunakan tabel juga di sini. Ya, tabel juga ini ada langkah pertama apa yang harus dilakukan, langkah kedua itu mapping ya. Jadi yang pertama ini, yang kedua mapping, yang ketiga ini. Silakan Anda coba untuk mengamati ya. Nah, kalau begitu dengan cara seperti ini apakah kemudian itu dijalankan secara otomatis? Ya tentu otomatis, bukan kita yang melakukan, tetapi semua perangkat jaringan baik software maupun hardware melakukan ini semua. Yang penting dalam konsep yang kita pegang di sini itu adalah network address translation. Itu ada proses network address mapping yang membutuhkan tabel net itu sendiri. Nah, kalau begitu ini ada jenis-jenisnya enggak? Ada. Ya. Yang pertama adalah destination network address translation atau lebih dikenal DNAT. Ya. DNAT itu adalah sebuah net yang berfungsi untuk meneruskan paket dari IP publik melalui firewall. Nanti firewall kita akan belajar sendiri ya di bagian slide yang lain, dari satu host ke dalam jaringan. Nah, DNAT hanya bekerja pada tabel NAT. Nah, dan tabel NAT berisi 3 bagian chain, yaitu pre-routing, post-routing, dan output. Nah, ilustrasinya bisa dilihat di sini ya, bisa dilihat di sini. DNAT itu ada di bagian yang menyatu dengan firewallnya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua itu ada SNAT atau Source Network Address Translation, yaitu sebuah NAT yang bertugas untuk merubah alamat asal atau source address dari suatu paket data yang hanya berlaku pada tadi itu ya post routing, ya, post routing. Jadi kebalikannya ini ya. Jadi arahnya kebalikan dengan yang sebelumnya. Jadi kalau ini arahnya menuju ke dari internet ke yang meminta atau klien, kalau ini dari klien ke yang meminta. Nah, pada bagian ini hanya perbedaan antara SNAT dan NAT. Nah, nanti bisa di-pause, bisa dibaca sendiri. Tapi saya minta Anda juga membaca mengenai proxy. Ya, sebenarnya proxy itu apa? Itu nanti bisa Anda cek di Wikipedia dan sebagainya karena kaitannya erat dengan apa yang kita bicarakan. Oke, sebelum kita melangkah pada berikutnya, kita cek dulu kelebihan dari NAT. NAT dapat mengurangi adanya duplikasi alamat IP pada jaringan atau biasanya dikenal dengan konflik IP address. 2. NAT dapat menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Ketiga, NAT dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP dan dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan komputer. Jadi ada 4 kelebihan, tapi dia juga punya kekurangan, teman-teman semua. Ya, kelemahan apa itu? Dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ya. Loh, kenapa? Karena data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dulu. Ya. Nah, tapi ya kita harus mengerti karena NAT ini kan kita butuhkan. NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi tidak bisa berjalan dengan normal. Oke. Kemudian NAT dapat menghilangkan kemampuan melacak data karena data tersebut akan melewati firewall. Nah, untuk lebih dalam silakan nanti cek ya. Coba cari. Ini akan kita berikan tugas yang terkait dengan proxy, kemudian terkait dengan VPN ya. Sebenarnya dulu kasusnya, misalkan saja selama ini kan kalau kita mengakses Netflix dengan jaringan Telkomsel kan tidak bisa. Harus pakai VPN baru bisa. Itu kan seakan-akan kita tahunya VPN itu adalah alat untuk mengelabui. Ya. Tapi memang ya begitu yang terjadi. Walaupun sekarang kita bisa mengakses, maaf ini ada sponsornya dikit, Netflix menggunakan jaringan Telkomsel sudah bisa. Ya, artinya nggak perlu pakai VPN lagi. Jadi yang jualan VPN mungkin sudah tidak terlalu laku gitu ya. Tapi masih ada beberapa yang memang membutuhkan VPN. Karena misalkan saja Indonesia itu diblokir. Ya, tidak bisa mengakses suatu website. Jadi kita harus pakai VPN atau jaringan tertentu diblokir tidak bisa mengakses. Kita harus menggunakan VPN. Nah, ini maka penting nanti tolong diingat ada 2 saya tulis di sini ya. Yang pertama adalah proxy,
yang kedua VPN. Jadi ini sudah kalau kita belajar komputer jaringan, dulu zaman saya itu saya tidak belajar proxy dan VPN, saya harus baca-baca sendiri. Tapi ini saya minta teman-teman semua, ya para mahasiswa semuanya, ya kita belajar untuk lebih up to date, ya terutama di sini mengingat ada proxy dan VPN. Baik, ini diagram, saya kira ini sudah kita ringkas tadi pada slide sebelumnya. Ini hanya ringkasan saja. Kemudian ini juga masih terkait dengan bagaimana hubungan antara lokal area network atau lokal network dengan internet. Ya, jadi bisa diperhatikan di situ. Nah, oke. Tadi kita bicara mengenai network address translation. Yang berikutnya kita akan tahu, ya, pada episode ini kita hanya bahas 2, NAT dan PAT. Nah, yang kedua ini adalah port address translation. Nah, port address translation itu kalau gitu apa ini? Ya, itu adalah fitur dari sebuah jaringan perangkat yang menerjemahkan TCP atau UDP komunikasi. Coba dicek ya, ini TCP dan UDP. Ya. Saya minta Anda tidak hanya bergantung pada video-video atau materi-materi di slide, tapi Anda tetap harus terbuka wawasannya, ya, belajar dari berbagai macam sumber. Ya, insya Allah nanti ada beberapa yang linknya saya berikan. Itulah yang namanya merdeka belajar. Ya. Oke. Jadi itu digunakan untuk menerjemahkan TCP atau UDP komunikasi yang dibuat antara host di jaringan pribadi dan host jaringan publik. Jadi yang perlu diperhatikan, apa yang kita bicarakan di sini itu kaitannya dengan jaringan publik dan jaringan internet yang lebih luas. Ya, port address translation seperti itu. Kemudian keterkaitannya bagaimana? Nah, keterkaitannya PAT itu adalah himpunan bagian dari NAT. Ya. Dan erat terkait dengan konsep network address translation. Dalam PAT atau port address translation umumnya hanya satu alamat IP publik yang terbuka dan menghubungkan beberapa host pribadi melalui alamat yang terbuka tersebut. Nah, dalam PAT baik IP maupun nomor port pengirim pribadi diubah. Perangkat PAT yang memilih nomor port akan dilihat oleh host di jaringan publik. Jadi, nah seperti ini, ya. Jadi ini ada private address, ya, seperti contoh sebelumnya ini adalah NAT, ya. Kemudian ini seperti ini, ya. PAT itu membuat jaringan seperti ini. Ya. Jadi ini private IP address, ini public IP address-nya di sini. Portnya sama, ya, port itu kan channel atau bagian untuk mengirim data itu banyak. Kita pilih yang alamatnya 1055. Nah ini, ya, jadi port address translation Anda bisa lihat agak berbeda step by stepnya, ya, karena di sini sudah menggunakan port address, ya, port address bukan network address tapi port address, jadi lebih spesifik, itu bagian dari NAT. Nah perbedaannya apa di sini? Ya, perbedaannya ada 1, 2, 3 gitu, ya. NAT itu menyediakan translasi 1 ke 1. Ya. Nah, ini contohnya bisa dilihat di sini, tapi saya coba meringkas. NAT pokoknya menyediakan translasi dari 1 ke 1. PAT itu dari banyak ke 1. Ya, contohnya bisa Anda lihat di bawah. Jadi masing-masing sudah saya berikan contoh di bawah ini di slide, ya. Nanti bisa di-pause, bisa dibaca atau mengunduh slide-nya, ya. Jadi di sini PAT ada hubungannya banyak ke 1. Itu bedanya. Kalau NAT itu hanya 1 to 1, ya. 1 to 1. Yang satunya many to 1. Ya, banyak ke 1 ke banyak dan seterusnya. Terus NAT menggunakan kumpulan alamat publik yang dipetakan 1 ke 1, alamat pribadi internal, ya, menjaga nomor portnya utuh gitu, ya. Tapi kalau PAT menggunakan satu alamat publik luar dan memetakan beberapa alamat di dalamnya menggunakan nomor port yang berbeda. Nah, Cisco itu menyebutnya sebagai advance atau kelebihan. Nah, contoh PAT ini bisa diperhatikan di sini, ya. Ini yang di bagian kiri adalah inside local area, ini outside, ya. PAT itu ada bagian di tengah ini untuk menerjemahkan antara inside di sini dengan outside. Oke, yang terakhir, kelebihan dari PAT memungkinkan host beberapa internal untuk berbagai alamat IP eksternal tunggal. Kekurangannya ternyata banyak, yaitu terkait dengan scalability maupun kompleksitas firewall. Jadi dengan scalability, banyak host di jaringan pribadi membuat banyak koneksi ke jaringan publik,
karena hanya ada sejumlah port yang tersedia. Perangkat PET mungkin akan memiliki ruang yang tidak mencukupi di tabel terjemahan. Nah, yang kedua adalah nantinya kompleksitas dari kompleksitas firewall karena semua alamat dalam disamarkan di belakang satu alamat yang dapat diakses publik. Tidak mungkin mesin luar memulai koneksi ke mesin tertentu tanpa konfigurasi khusus. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kekurangan PET, ya, itu ada di dalam scalability maupun kompleksitas. Oke, saya kira itu episode kita kali ini. Kita akan masih menyambung ke bagian yang kedua karena ini baru merupakan bagian pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.